Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang desain pelatihan. Kelompok 6 kami beranggotakan Ainun Ilmi NIM 009, Radityo NIM 157, Nova Ridan NIM 162, Restu Amalia NIM 177, dan Sri Dewi Murni NIM 187. Yang pertama, pengertian pelatihan. Santoso 2010 mendeskripsikan pelatihan dalam beberapa definisi. Yang pertama, pelatihan adalah sebuah proses pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih menekankan pada praktek daripada teori dengan menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tertentu individu. Yang kedua, pelatihan adalah pengalaman belajar yang secara terstruktur dan sistematis guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap individu. Dan yang ketiga, pelatihan adalah serangkaian aktivitas yang dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk meningkatkan keterampilan-keterampilan, pengalaman, pengetahuan, dan perubahan sikap individu. Kemudian Pasmo 2015 menyatakan bahwa training adalah sebuah proses yang sistematis yang dibuat oleh suatu organisasi sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap oleh para pesertanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah suatu proses pembelajaran yang sistematis dan terstruktur dibuat oleh organisasi tertentu yang menghasilkan perubahan keterampilan, pengetahuan, dan sikap ke arah yang lebih positif oleh para pesertanya. Adapun desain pelatihan didefinisikan sebagai serangkaian struktur, kerangka atau outline, dan sistematika atau urutan sebuah kegiatan pelatihan. Desain pelatihan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan pelatihan. Selanjutnya, fungsi pelatihan. Pelatihan berfungsi untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kinerja, dan perilaku baik individu, kelompok, maupun organisasi. Sebuah pelatihan harus dirancang sedemikian rupa supaya benar-benar dapat memberikan manfaat bagi peserta pelatihan, dan tujuan dari pelatihan tersebut tercapai. Selanjutnya yaitu klasifikasi pelatihan. Santoso pada 2010 mengklasifikasikan pelatihan dilihat dari materinya terdapat dua macam. Yang pertama yaitu pelatihan wacana. Pelatihan wacana sendiri merupakan pelatihan yang mengharuskan para pesertanya membuat sebuah wacana baru dengan harapan agar para peserta yang mengikuti pelatihan ini dapat meningkatkan pencapaian tujuan dalam konteks individu, kelompok, organisasi, maupun lembaga yang diikutinya. Lalu pelatihan keterampilan atau skill-based training merupakan pelatihan yang tujuannya yaitu untuk memperkenalkan atau memperdalam keterampilan seorang individu dalam bidang tertentu. Contohnya keterampilan dalam lembaga yang bersifat teknis atau hard skill maupun keterampilan untuk mengembangkan diri sendiri atau soft skill. Keterampilan dalam hard skill merupakan sebuah keterampilan yang berhubungan dengan suatu organisasi, lembaga, dan kelompok yang sifatnya teknis, sehingga peserta bisa lebih mudah untuk memahaminya karena sudah terdapat panduan yang disediakan dan cara pengukurannya dilakukan dengan metode kuantitatif. Contohnya seperti pelatihan pengoperasian Microsoft Excel, cara penggunaan mesin cetak dalam perusahaan percetakan, dan pelatihan pengelolaan keuangan. Keterampilan dalam soft skill sendiri tidak bisa dilihat secara langsung atau tidak berwujud, sehingga cara mengukurnya tidak sama seperti pada hard skill, yaitu diukur dengan metode kualitatif. Contohnya yaitu pelatihan motivasional, pelatihan kepemimpinan, pelatihan pengembangan diri, dan pelatihan komunikasi. Selanjutnya adalah waktu yang tepat melakukan pelatihan. Munculnya situasi tertentu di lingkungan kerja sangat membantu trainer untuk menentukan apakah hal tersebut membutuhkan pelatihan atau tidak. Agar bisa mengetahui dengan akurat terlebih dahulu, trainer harus mewawancarai klien yang meminta pelatihan. Nah, seperti misalnya ada seorang klien yang melakukan permohonan untuk melakukan pelatihan pada customer service di perusahaan mereka. Nah, di situ trainer itu harus mencari tahu dulu alasan dari si klien meminta pelatihan itu apa? Apakah ada masalah dengan customer service mereka atau kenapa gitu. Kemudian untuk pertanyaan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mendesain dan mengembangkan program pelatihan, jawabannya itu tergantung. Hal tersebut itu tuh disesuaikan sama
variabel yang dibutuhkan untuk memberikan jawaban yang akurat. Dasar rule of thumb, waktu yang dibutuhkan adalah 10 hingga 20 jam. Tetapi pada September 1999, Karen White menuliskan sebuah isu training dan development yang isinya menjelaskan bahwa waktu yang tepat untuk mengembangkan program pelatihan yang berdurasi 1 jam ialah 40 hingga 100 jam. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam pelatihan. Kelliner menyebutkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam sebuah pelatihan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu anggota organisasi penyponsor dan anggota dalam organisasi pelatihan. Anggota organisasi penyponsor meliputi eksekutif sponsor adalah orang yang paling senior dan bertanggung jawab atas program pelatihan. Orang ini adalah orang yang harus puas dengan hasilnya karena dia adalah yang memberi bayaran. Kemudian ombudsperson adalah orang yang memberikan arahan material dan bertindak sebagai perantara antara trainer dengan organisasi penyponsor. Ombudsperson merupakan perwakilan resmi eksekutif sponsor. Kemudian SMIS atau Subject Matter Expert, yaitu satu orang atau lebih yang mengembangkan konten teknis yang ditunjuk oleh pemrogram pelatihan dan dapat membuktikan keakuratannya. SMIS biasanya fokus pada penyelesaian dan akurasi konten dalam sebuah program pelatihan. Kemudian legal staff, yakni perwakilan dari departemen organisasi sponsor yang memverifikasi keakuratan janji dan jaminan yang sebenarnya atau tersirat dalam program pelatihan, memeriksa penggunaan yang tepat dari kekayaan intelektual, dan memastikan bahwa pelatihan tersebut adil untuk para peserta. Selanjutnya, learners adalah orang yang mengikuti program pelatihan atau peserta pelatihan. Biasanya kita sebut dengan trainee. Kemudian anggota organisasi pelatihan meliputi managers adalah orang yang di dalam organisasi yang untuk siapa kita bekerja, yang memiliki tanggung jawab keseluruhan terhadap sebuah proyek dan mereview kerja kita terhadap proyek penyponsor setelah proyek ini selesai. Kemudian learning consultant adalah orang pada tim pelatihan yang berfungsi sebagai kontak utama dengan organisasi klien. Kemudian curriculum planner adalah orang yang merancang semua proses terkait pelatihan, terutama bidang subjek, yang menentukan program apa yang akan dimasukkan dalam pelatihan, konten yang mencakup setiap program, materi, dan sumber daya terkait yang diperlukan untuk mengembangkan konten, serta sebagai orang yang mengawasi evaluasi program. Kemudian, course designer and developer adalah orang yang melakukan analisis kebutuhan pelatihan, memilih dan mengurutkan konten, menyusun materi pelatihan seperti slide, catatan instruktur dan pedoman kerja, dan mengatur produksi material. Selanjutnya, instruktur adalah orang yang mengajarkan program dan menyajikan langsung pada peserta pelatihan. Biasanya kita sebut dengan trainer. Kemudian, production specialist adalah orang yang membantu mengembangkan terutama aspek-aspek program pelatihan dan menyiapkan materi pelatihan untuk diduplikasi atau diterapkan. Yang terakhir adalah training administrator adalah orang yang mengatur jalannya program pelatihan, termasuk aktivitas promosi, menjadwalkan ruangan dan instruktur, pendaftaran, memperhatikan peserta pelatihan selama pelatihan berjalan, merekam atau mencatat program pelatihan, dan menyusun atau merumuskan evaluasi. Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang pelatihan. Lawson pada tahun 2016 menyatakan terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang pelatihan yang meliputi 5W1H. Yang pertama, who, siapa yang akan berpartisipasi, when, kapan pelatihan akan diselenggarakan, where, di mana kita menyelenggarakan pelatihan, why, mengapa kita harus menyelenggarakan pelatihan ini, what, apa yang kita inginkan dari peserta pelatihan untuk tahu dan untuk bisa, how, bagaimana kita akan mengkomunikasikan informasi dan mengembangkan skill mereka. Ada pula Benjamin Bloom dalam Santoso menyatakan bahwa sebelum dilaksanakannya pelatihan, terdapat 4 hal yang harus diperhatikan oleh perancang. Yang pertama yaitu identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan atau training need assessment. Yang kedua merumuskan sasaran atau tujuan pelatihan. Yang ketiga tujuan pelatihan. Yang keempat, mempersiapkan kurikulum dan materi. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelatihan. Kelliner 2015 memberikan beberapa kategori yang dapat mempengaruhi suatu pelatihan. Yang pertama yaitu permintaan itu sendiri.
Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengklarifikasi kembali permintaan yang diberikan oleh pihak sponsor. Melakukan proyek berdasarkan perkataan sponsor akan membuat mereka merasa didengarkan dan akan memunculkan perasaan percaya sponsor kepada pihak desainer dan developer. Kemudian yang kedua, kebutuhan bisnis yang mendasari proyek. Kebutuhan bisnis mengacu pada tujuan atau kegiatan yang mendasar bagi keberhasilan organisasi, seperti memenuhi tujuan penjualan, mengurangi biaya melayani klien, dan mempertahankan operasi yang sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga, kinerja yang diinginkan. Untuk mulai membangun kinerja yang diinginkan, diperlukan 3 buah informasi, yaitu deskripsi naratif tentang kinerja yang diinginkan, narasi deskripsi kinerja saat ini, dan daftar detail tugas dalam kinerja saat ini dan yang diinginkan. Kemudian yang keempat yaitu kinerja saat ini. Setelah menggambarkan kinerja yang diinginkan, desainer harus menuliskan skenario yang menggambarkan kinerja peserta saat ini. Hal tersebut merupakan salah satu dari 3 informasi yang akan membantu dalam menentukan materi apa yang akan digunakan dalam pelatihan. Kemudian yang kelima, itu tugas-tugas dalam kinerja yang diinginkan dan saat ini. Setelah mengidentifikasi kesenjangan kinerja, identifikasi urutan tugas yang harus peserta ikuti untuk mencapai kinerja yang diinginkan dan bagaimana hal tersebut dibandingkan dengan tugas yang sedang dikerjakan. Mengidentifikasi tugas spesifik yang terlibat dalam kinerja yang diinginkan dan saat ini disebut sebagai tugas analisis. Kemudian yang keenam, peserta didik dan pengaruhnya terhadap mereka. Informasi mengenai peserta didik sama pentingnya dengan informasi tentang tugas. Dibutuhkan 2 jenis informasi tentang peserta didik, yaitu informasi umum mengenai peserta dan deskripsi naratif singkat dari 3 pelajar yang berbeda. Kemudian yang ketujuh, masalah yang mempengaruhi pembelajaran dan penerapannya di lingkungan kerja. Selain informasi spesifik tentang kinerja, tugas, dan peserta, mengidentifikasi masalah dalam organisasi juga dapat mempengaruhi pembelajaran dan aplikasi ke lingkungan kerja. Dan yang terakhir adalah kendala produk dan proyek yang mempengaruhi program. Kendala adalah persyaratan yang mempengaruhi cara Anda mengembangkan pelatihan program. Mereka mempengaruhi bagaimana itu harus dikembangkan, dan waktu dana yang tersedia untuk mengembangkan program tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan pelatihan. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, mampu mengetahui karakter kemampuan dirinya sendiri dan kemampuan rekan. Yang kedua, mempercepat laju perkembangan dan pembelajaran peserta pelatihan. Yang ketiga, pengembangan rencana individu yang cocok untuk peserta pelatihan. Yang keempat, para peserta pelatihan memiliki wawasan yang luas dan baru terhadap bidang yang dikuasainya. Yang kelima, meningkatkan moral peserta pelatihan dengan artian adanya pemberian pelatihan dan keterampilan yang sesuai dengan keahlian peserta pelatihan. Yang kelima, memperbaiki kinerja yang masih salah. Adapun kelemahannya yang pertama adalah peserta pelatihan dilatih untuk tidak melakukan kegiatan sesungguhnya yang sesuai dengan bidang yang dimilikinya. Yang kedua, materi yang diberikan dalam pelatihan tidak sesuai dengan antara kebutuhan materi dengan keadaan sesungguhnya, seperti dalam waktu pelatihan mendapatkan materi A, dan saat dihadapkan di posisinya individu malah mendapatkan materi B, sehingga tidak adanya kesesuaian waktu pelatihan dan saat bekerja. Yang ketiga, adanya perbedaan di lingkungan pelatihan dengan lingkungan sesungguhnya, sehingga menyebabkan peserta pelatihan kesulitan dalam menerapkan materi yang telah diperoleh. Yang keempat, ketika sedang melakukan pelatihan, bekal yang didapatkan oleh peserta pelatihan tidak akan pernah cukup untuk menghasilkan suatu kinerja yang lebih diakui. Selanjutnya ada etika dalam pelatihan. Menurut Raymond 2017, di dalam melakukan pelatihan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya seperti etika atau sikap perilaku pada saat melakukan pelatihan. Sikap etika dalam melakukan pelatihan sangat penting karena mampu mempengaruhi peserta pelatihan dalam penerimaan terhadap suatu sikap. Etika selalu menjadi landasan yang sangat kuat untuk menggambarkan bagaimana seseorang harus berperilaku dan menjaga nama baik. Selanjutnya, ada etika pelatihan yang diatur oleh HIMSI 2010 dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Yang pertama,
bertanggung jawab atas program pelatihan, serta memastikan bahwa program pelatihan yang dirancang dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman yang tepat untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, memastikan bahwa penjabaran rancangan pelatihan sudah tepat terkait materi yang akan dibahas, dasar-dasar untuk evaluasi, dan sifat dari pengalaman pelatihan. Yang ketiga, menyusun program pelatihan berdasarkan teori dan bukti-bukti ilmiah dan berfokus pada kesejahteraan peserta pelatihan. Yang keempat, menyusun desain pelatihan terlebih dahulu berdasarkan teori yang relevan sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan. Yang kelima, memastikan keakuratan dengan melihat rencana pelatihan berdasarkan kemajuan ilmu pengetahuan paling aktual. Yang keenam, mendapatkan persetujuan atau informed consent. Yang ketujuh adalah melindungi data peserta pelatihan yang tidak melakukan penggalian data partisipan secara mendalam, baik berupa verbal maupun tulisan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Felix dan teman-teman pada tahun 2013, dalam penelitian ini membahas peran game serius dalam pelatihan konteks di mana keterampilan yang dapat ditransfer menjadi semakin penting dan berkontribusi. Nah, pendekatan semacam ini menghasilkan kolaborasi antara kelompok riset dalam teknologi e-learning dan perusahaan lokal yang berspesialisasi dalam mengembangkan sumber daya pendidikan. Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Raja Suzana dan teman-teman pada tahun 2011, dalam penelitian ini membahas transfer pelatihan, transfer pembelajaran, yang dianggap sebagai istilah yang dapat dipertukarkan dalam sumber daya manusia, bidang pengembangan. Transfer pada awalnya ditentukan sejauh mana pembelajaran respon pada suatu tugas atau situasi yang mempengaruhi respon dalam tugas atau situasi lainnya. Dalam pelatihan ini menggambarkan transfer terdiri dari proses 3 langkah. Belajar atau menguasai pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan program, menggunakan pengetahuan dan keterampilan baru di tempat kerja, dan mempertahankan perubahan perilaku seiring waktu. Kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Margot dan teman-teman pada tahun 2012. Penelitian ini membahas pelatihan yang dirancang untuk mendukung proaktif dan fasilitas retroaktif. Pelatihan ini dirancang secara tatap muka dan online untuk membangun rasa kompetensi ini. Berbagai pelatihan harus cukup luas untuk dibangun di atas pengetahuan individu yang ada. Terima kasih.